Hai, ketemu lagi dengan Pak Dedi. Seperti biasanya, kita akan mempelajari ilmu kimia. Untuk hari ini, kita akan membahas masalah kelarutan dan hasil kali kelarutan. Untuk lebih jelas lagi, tentu saja kita harus mengetahui istilah-istilah kelarutan tersebut. Apa itu kelarutan? Ya. Kelarutan digunakan untuk menyatakan jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam jumlah tertentu. Jadi kalau kita misalnya melarutkan gula di dalam air, mungkin kalau dalam 1 sendok, gula itu akan larut dalam air. 2 sendok mungkin juga, 3 sendok mungkin juga. Tapi kalau kita tambahkan terus menerus, maka air tidak mampu melarutkan gula lagi. Itulah namanya adalah kelarutan. Ya. Selanjutnya, ada suatu tetapan kesetimbangan. Kita kenal dengan tetapan hasil kelarutan. Jadi kelarutan itu ada satu tetapannya. Nah, tetapan tersebut kita katakan konstanta hasil kali kelarutan. Biasanya kita lambangkan dengan KSP. Kita punya rumusan secara umum MX AY, di mana nanti X dan Y itu akan merupakan menjadi koefisien. Dan X dan Y itu juga bisa menjadikan muatannya. Kebalikan, misalnya di sini MX AY, berarti di XMY plus ditambah YAX, pangkat X minus. Maka KSP-nya MY plus AX minus, pangkat Y. Untuk lebih mudahnya kita lihat di sini, misalnya AgCl, Ag plus Cl minus, maka KSP-nya Ag plus Cl minus. Kemudian Ag2CrO4, di sini ada Ag sebanyak 2. Kemudian CrO4 2 minus. Ya, pasti kita ketahui untuk tetapan setimbang itu adalah konsentrasi ruas kanan dibagi konsentrasi ruas kiri, di mana koefisien jadikan pangkat. Di sini Ag 2Ag plus. Ya, Ag plusnya pangkat 2, CrO4 nggak ada pangkat 1. Kenapa? Di sini koefisiennya adalah 1. Ya. Kemudian juga adalah MgOH. Terurai menjadi Mg2 plus ditambah dengan 2OH minus. Maka KSP-nya adalah Mg2 plus tambah OH minus 2, pangkat 2, pangkat 2 minus. Nah, kemudian kelarutan, untuk lebih mudahnya kita mempelajari masalah kelarutan dan hasil kali kelarutan, kita ambil satu contoh saja di sini. Di dalam perhitungan PbCl2, di mana kelarutan garam tersebut sama dengan S, kelarutan S solvent, maka jumlah mol ion dalam larutan jenuh dapat dituliskan. Kita tuliskan, uraikan dulu PbCl2-nya. PbCl2 kita uraikan menjadi Pb2 plus ditambah dengan C2Cl minus. Di mana PbCl2 ini akan merupakan kita lambangkan dengan S, larutannya S. Ya, karena Pb ada koefisien 1S, Pb2 plus S, dan Cl-2, maka di sini adalah 2S. Bagaimana KSP-nya? KSP-nya kita ketahui bahwa penulisan KSP adalah PbCl2 terurai menjadi konsentrasi Pb2 plus dikalikan konsentrasi Cl2 minus. Di mana Pb2 plus ini adalah S, sedangkan Cl minus ini adalah 2S. Maka kita akan dapatkan adalah S kali 2S kuadrat. 2S kuadrat adalah 4S kuadrat. Maka kita katakan S dikalikan 4S kuadrat atau sama dengan 4S pangkat 3. Kalau kita ingin mencari berapa KSP-nya, ya, maka kita S, ya, 4-nya kita pindah sini jadi 4 KSP per 4, ya. Ini akar 3, maka berubah, pangkat 3 berubah menjadi akar 3. Ya. Atau kita bisa gunakan rumus umum. S sama dengan A ditambah B, akar KSP, A pangkat A kali B pangkat B. A-nya mana? PB-nya. Ada berapa? PB-nya 1, maka A-nya sama dengan 1. B-nya berapa? B-nya 2. Berarti, ya, Cl2-nya kan ada 2. Berarti B-nya sama dengan 2. Jadi 1 tambah 2, 3. Nanti di KSP per 1 pangkat 1, 1. 2 pangkat 2 ada 4. Jadi nanti per 4. Nah, kita dapatkan nih. 1 tambah 2 KSP per 4, ya, maka kita dapat rumus seperti ini. Kita balikan, sama saja hasilnya. Ya. Untuk lebih mempermudah lagi mempelajari masalah kelarutan dan hasil kelarutan,
Lebih baik kita langsung ke arah soal, ya. Ya. Soalnya apa? Nih. Ke soal 1. Diketahui KSP CAF2 sama dengan 10,8 kali 10 pangkat min 11. Tentukan. Apa yang kita tentukan? 1. Kelarutan CaF2 dalam air. Kelarutan garam CaF2 dalam air. Yang kedua adalah konsentrasi Ca2+ ditambah F- pada keadaan jenuh. Yang ketiga adalah berapa gram 100 ml larutan garam CaF2 yang terlarut, ya, yang terlarut dalam air, tentu saja. Mr CaF2, ya. Yang kalau kita perhatikan untuk poin A dan poin B itu dalam 1 liter. Ya, maka di poin C ditanyakan kalau dalam 100 ml atau ya 0,1 ya liter itu berapa? Ya. Oke, kita jawab satu persatu ya. Nih, kelarutan dalam air. Kalau kelarutan dalam air, kelarutan CaF dalam air, kita bisa menggunakan rumusan adalah S tambah A ditambah B akar KSP A dan KB. Seperti yang tadi dijelaskan, A-nya sama dengan CA-nya ada 1, berarti A-nya 1. F-nya ada 2, berarti B-nya sama dengan 2. Maka kita punya jawabannya adalah ya 1 tambah 2 sama dengan 10,8 kali 10 pangkat min 11 dibagi 1 pangkat 1 kali 2 pangkat 2. Atau 10,8 kali 10 pangkat min 11 bagi 4. Berapa? Kita lihat di sini. Jadi dapatnya adalah 3 kali 2,7 10 pangkat min 11. Nah, ini kita pangkatkan 27 kali 10 pangkat minus 12. 27 akar 3-nya berapa? Ya, 3 kali 3 kali 3 berarti 3. 10 pangkat minus 12 pangkatnya kita bagi 3 menjadi min 4. Itu kita bisa menjawab untuk poin yang A. Bagaimana dengan poin B-nya? Kita kan tahu nih bahwa konsentrasi F2-nya S sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Dan kita tahu bahwa kalau uraiannya bahwa CaF2 itu sama dengan Ca2+. Sedangkan 2F- 2 kalinya. Maka tentu saja kita dengan mudah bisa menjawab berapa Ca2+-nya. Tadi S kan sama kan S, berarti harganya sama 3 kali 10 pangkat minus 4. Bagaimana dengan F-nya? F-nya 2 kali lipat. Berarti tinggal dikalikan 2 saja menjadi 6 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Mol per liter dalam satuannya liter. Bagaimana kalau di dalam yang kita jawab yang poin C? Di mana dalam poin C ini dalam 100 ml. Ya kita kalikan 100 per 1000 karena 1000 itu dalam 1 liter kali 3 kali 10 pangkat minus 4 berarti 3 kali 10 pangkat minus 5 mol per 100 ml. Mol per 100 ml. Bagaimana kita rubah mol ke gram? Ya mol kita kalikan mr. Yang kita tahu tadi mr-nya 78. Kita kalikan saja 3 kali 10 pangkat minus 5 kali 78 dan kita peroleh 234 10 pangkat minus 5 gram. Ya, ini dalam 100 ml. Ya. Lanjutnya kita coba yang lain, ya. Diketahui KSP MgOH 2 kali 3,2 kali 10 minus 12 di mana log 4 sama dengan 0,602. Tentukan pH jenuhnya. Bisa kita dari larutan kita bisa menentukan berapa pH MgOH 2 kali. Ini dalam adalah basa, ini ada OH. Kalau ada OH kita bisa menentukan pH-nya berapa. Bagaimana kita menjawabnya? Kita punya rumusan. Ya, karena ini kalau dalam soal itu tidak dilakukan dalam apa, maka kita dapat pastikan ini dilakukan dalam air. Ya, berarti kita bisa gunakan rumus ini. Ya, kita bisa gunakan rumus ini. Mencari S, ya, mencari S 3 karena 1 tambah 2 3 3,2 kali 10 pangkat minus 4 per 4. Mana 3,2 per 4 itu adalah 0,8. Kita sederhanakan menjadi 8 kali 10 pangkat minus 12. Maka 3, 8 itu dari mana? 2 kali 2 kali 2 berarti 2. Pangkatnya kita bagi 3. 10 pangkat minus 12 bagi 3 adalah 10 pangkat minus 4. Itu kita dapat S-nya. Kemudian kita tahu rumusan daripada MgOH 2 kali itu akan terurai menjadi S tambah S 2S. Berarti OH-nya itu adalah 2S. OH-nya itu adalah 2S. Ya.
Berarti kalau OH-nya adalah 2S dan S-nya kita ketahui sebesar 2 kali 10 pangkat minus 4, maka berapa OH-nya? Ya berarti 2 kali 2 kali 10 pangkat 4, yaitu 4 kali 10 pangkat minus 4. Oleh karena itu kita dapatkan POH. POH itu adalah ya min log konsentrasi OH minus. Jadi POH-nya adalah 4 kali min log 4 atau 4 min log ya 0,602. Dari mana? Ini ada 0,602. Maka kalau kita kurangi, maka kita akan mendapatkan 3,398. pH-nya 14 dikurangi POH. 14 dikurangi 3,398 yaitu 10,602 ya. Maka kesimpulan kita, berapa sih pH dari MgOH 2 kali? Maka pH-nya adalah 10,602. Oke, kita jadi soal yang lain lagi nih, soal yang ketiga. Kita balik sekarang dari pH-nya. Kalau tadi dia ya kita tanyakan dari KSW-nya, kita akan balik sekarang dari bagaimana ya dari KSW-nya. POH MOH 2 kali 9. Kalau POH-nya 9, MOH-nya adalah 9, maka kita akan tahu bahwa POH-nya adalah 14 dikurang 9 berarti 5. OH minusnya 10 pangkat minus 5. Kita ketahui juga kalau dalam rumusannya SS2S. Ya, dimana OH minus itu kan sama dengan 2S. OH minus itu sendiri kan tadi adalah 10 pangkat minus 5. Maka dengan demikian S-nya adalah setengah kali 10 pangkat minus 5 sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 6. Ya, kita bisa gunakan suatu ya KSP-nya adalah S 2S kuadrat, berarti KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. S-nya kita masukkan. Ya, S-nya kita masukkan, maka kita akan memperoleh KSP dari ya MOH 2 kali adalah 5 kali 10 pangkat minus 16. Ya, ini kelarutan dalam air. Bagaimana kelarutan dalam larutan yang lain? Ya, kelarutan dalam air nanti kita lihat ya, kita lihat adalah perbandingannya ya. Kelarutan elektrolit dalam larutan yang mengandung ion senama, ion yang sejenis, yang sama, ya, sukar larut dibandingkan dengan air. Jadi kalau ada ion yang sejenis itu mengakibatkan larutan tersebut itu sukar larut, ya, sukar larut. Misalnya kita ambil satu contoh, kelarutan AgCl2, larutan AgNO3. Ini ada yang sejenisnya. Apa? Ag-nya sama. Ya, jadi kalau AgCl dilarutkan dalam AgNO3 pasti sukar untuk larut karena ada ion sejenisnya. Atau yang lain AgCl dengan NaCl, Cl-nya sama. Maka larutan tersebut itu akan sukar cair, sukar larut juga. Sebelum AgCl terionisasi menjadi Ag+ atau Cl-, ada ion-ion tersebut akan menjadi sukar larut. Ya. Dengan ada ionnya AgCl berarti reaksi ke kanan akan makin sukar, dengan demikian maka kelarutan akan semakin sukar. Untuk lebih jelasnya, kita soal lagi. Biasa ya, kita coba dengan soal-soal. Ya, diketahui KSP Ag2CrO4 4 kali 10 pangkat minus 12. Kelarutan dalam air yang tadi kita bisa gunakan rumus umum. Ini kelarutan dalam Ag2CrO4 dalam AgNO3. Dia punya Ag yang sama, berarti ini adalah ion senama. Kalau yang C, kelarutan Ag2CrO4 dengan larutan Na2CrO4, dia punya sama dengan CrO4-nya. Oke, kita satu-satu biasa. Nah, bagaimana diketahui dalam kelarutan AgClSO4? Nah, punya rumus umum kita gini, kita langsung aja, gampang saja. A-nya sama dengan 2, CrO4-nya sama dengan 1. Jangan dikatakan 4. Karena 4 miliknya milik O, bukan milik keseluruhan CrO4. Maka B-nya itu sama dengan 1. Ya, jadi jangan salah. Ya, di sini. Ya. Nah, di sini A tambah B berarti 1, 2 tambah 1 di sini 3. Kemudian KSP 1 pangkat 2 pangkat 2 4, 1 pangkat 1 1, 4 kali 1. Maka 4 kali 4 kali 10 pangkat minus 12 bagi 4. 4 kali 4 kan habis, 10 pangkat minus 2 bagi 12 bagi 3. Jadi 10 pangkat minus 4. Maka kita sudah bisa menjawab untuk yang A-nya, ya, yang A-nya. Nah, yang B-nya bagaimana yang B-nya? Nah, di sini ada ion sejenis. Ag2CrO4 terubah menjadi 2Ag+ sama ya tadi dengan CrO24-.
Di sini ada ion sejenisnya dari Ag-nya, yaitu 0,1. Jadi Ag-nya adalah 0,1, ada tambahan. Ya, yang larut S, ya, tambah yang kelarutan S tambah 2S menjadi S. Setimbangnya dia mana? Ada 0,1. Ini kalau kita kerjakan, waduh, sulit sekali. Untuk mempermudahnya, ya, kita akan mencoba menghilangkan dengan 2S-nya. Itu, ya, 2S ini kita hilangkan. Ya, lalu kenapa S ini tidak hilangkan? Ya, kita lihat di sini 2S plus 0,1. Ada perbandingan antara 2S dengan 0,1. Ternyata S itu sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil sekali. Maka kita anggap tidak ada. Tetapi S di sini nggak ada pembandingnya. Seberapapun kecilnya, kita tidak bisa mengatakan kecil kalau belum tidak ada pembandingnya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ya, KSP Ag2SO4 2S 0,1 kuadrat kali S. Ya, karena 2S lebih kecil dari 0,1, maka 2S 0 plus 0,1 disebut disederhanakan menjadi 0,1. 2S nya dihilangkan jadi 0,1. Jadi dengan demikian kita akan dapatkan 0,1 kuadrat kali S. Berapa 0,1 kuadrat? Kita bisa 0,1 kuadrat itu 0,01. Berarti S sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 12 per 0,01 atau 10 pangkat minus 2. Maka kita akan memperoleh adalah 4 kali 10 pangkat minus 10. Jadi kelarutan Ag2SiO4 adalah sebesar 4 kali 10 pangkat minus 10 molar. Itu apabila ion senamanya di Ag. Sekarang bagaimana kalau ion senamanya di Cr? Nah, kita ambil 4 molar, kita sama polanya. Ya, persis hanya di sini ditambahkan 4, maka S ini akan menjadi hilang. Kenapa? Dibandingkan dengan 4 sangat kecil sekali. Ya. Karena sangat kecil sekali. Ya. Nah, jadi di sini 2S kuadrat kali 4. 4 bisa kita coret di sini ya. Jadi 4S kuadrat sama dengan 10 pangkat minus 12. 4S kuadrat sama dengan, nah di sini 4 itu kan akar 4 setengah. 10 minus 12 bagi 2 dari 10 minus 6. Maka ya kelarutan Ag2SiO4 dalam Na2SiO4 4 molar sebesar adalah 0,5 kali 10 pangkat minus 6. Ya, inilah di dalam satu ion senama. Ya. Jadi bagaimana kalau masalah pengendapan? Hubungan antara hasil kelarutan dengan pengendapan. Ada 3 kemungkinan keadaan terjadi pada suatu larutan yang mengandung elektrolit yang sukar larut. Ada 3. Ya, ada 3. Yuk, semangat. Tetap semangat. Ada 3. 1. Apabila KSP PbCl2, KSP-nya lebih besar daripada konsentrasi PbS, Pb2 plus dan Cl minus kuadrat, berarti larutan tidak jenuh. Berarti kalau tidak jenuh, belum mengendap. Apabila sama, nah ini berarti mengendap. Ya, ini hampir, dikit lagi, tepat jenuh namanya. Bukan hampir mengendap, itu adalah, ini kan belum mengendap nih. Kalau ini ada hampir mengendap atau namanya dikatakan tepat jenuh. Dan sebaliknya adalah apabila KSP ya lebih kecil dari Pb2 plus Cl minus 2, berarti Cl minus pangkat 2, berarti larutan tepat jenuh. Berarti sudah mengendap. Ya, ini harus dihafalkan ya. Jadi kalau KSP-nya lebih besar, itu adalah belum mengendap kalau KSP-nya. Kalau sama dengan tepat jenuh, hampir mengendap. Kalau KSP-nya lebih kecil, berarti sudah mengendap. Hafalkan ya. Kita ambil satu contoh. Dalam 500 ml larutan PbNO3, 10 pangkat minus 3 dicampurkan dengan 1 liter larutan NaI, 10 pangkat minus 2 molar. Jika diketahui KSP-nya nih pasti nih. KSP-nya adalah 6 kali 10 pangkat minus 9. Tentukan apakah sudah mengendap atau belum. Sudah ada endapan atau belum. Kita lihat apakah KSP-nya lebih besar dari konsentrasi Pb dan I, ya, maka ya atau sama dengan atau lebih kecil. Maka kita cari konsentrasi masing-masing. Sebelum kita cari konsentrasi, kita cari mol. Mol Pb kita cari, mol Na I kita cari karena di sini adalah PbI2. Kita cari masing-masing molnya.
Bagaimana mencari molnya? Mol PbS2 tadi 500 ml kali 10 pangkat minus 3 sampai dengan 0,5 mol. 5 kali 10 pangkat minus 4 mol. Itu artinya 0,5 milimol. Ya, atau 0,5 kali 10 pangkat minus 3 atau 5 kali 10 pangkat minus 4. Mol I minus 1 liter kali 10 pangkat minus 2. Bagaimana kita cari konsentrasi mol total? Mol Pb tadi adalah ini 5 kali 10 pangkat minus 5. Mol totalnya berapa? Mol totalnya kan di sini kan 500 ml, ini kan 1 liter, berarti 1,5 liter nih. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 4 per 1,5 berarti 3,33 10 pangkat minus 4. I juga begitu. 10 pangkat minus 2 bagi 1,5 6,67 kali 10 pangkat minus 3. Kita coba kalikan. Kalikan antara Pb2 plus dengan I minus. Di sini Pb2 plus, K-nya kan KS tadinya adalah Pb2 plus. Dikalikan I minus pangkat 2. Jadi 3 kali 10 pangkat minus 4 dikalikan 6,67 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat. Ya, kuadrat, jangan lupa di sini adalah kuadrat. Maka kita dapatkan 4 kali 14 kali 14,815 kali 10 pangkat minus 19. Bagaimana harga KSP-nya? K aksennya tadi ini dapat nih 14,815 10 pangkat minus 9. Tadi KSP PBI-nya adalah 6 kali 10 pangkat minus 9. Artinya apa? KSP-nya itu adalah lebih kecil. Kalau lebih kecil daripada K aksennya, maka terjadi endapan PBI. Ya, jadi kesimpulannya ada endapan. Kalau KSP-nya lebih kecil, ya, seperti itu. Ya, demikianlah penjelasan Pak Dedi mengenai kelarutan dan hasil kelarutan. Ya, semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada beberapa hal yang belum dipahami, maka tanyakan saja kepada Dedi secara langsung. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.